Ada orang yang mencoba adil. Kujak mesti robi. Kata dia. Kalau tadi yang adil pertama, dia coba datang sana sikit. Itu bagus. Ini ada yang coba-coba adil dengan mengatakan, saya enggak datangi satu pun. Biar enggak ada yang merasa sakit hati. Akhirnya dia enggak datang. Ini bukan adil, ini bangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini terakhir pembahasan kita seputar adab walimah. Kita sudah membahas dalam banyak pertemuan dan kita sedang membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak menghadiri walimah atau undangan orang lain. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang perkara-perkara yang menggugurkan kewajiban hadir dalam walimah yang dilihat dari sisi orang yang mengundang. Dan kita sudah bahas beberapa di antaranya, yaitu boleh tidak hadir ke walimah apabila orang yang mengundang ada niat membangga-banggakan hartanya, ada niat sombong untuk memamerkan hartanya, bermegah-megah, maka boleh tidak menghadiri walimah itu. Lalu yang terakhir, minggu yang lalu kita sudah membahas juga tentang perkara yang membolehkan tidak hadir walimah dari sisi orang yang diundang. Dan sudah beberapa perkara kita bahas, di antaranya boleh tidak hadir ke walimah apabila yang diundang belum baligh, tidak berakal. Jadi boleh tidak hadir kalau yang diundang belum baligh atau tidak berakal. Juga yang diundang bukan orang Islam, maka dia boleh tidak menghadiri undangan orang Islam. Jadi kalau ada orang Nasrani yang diundang, kalau dia tidak hadir, tidak mengapa. Karena tidak ada kewajiban orang kafir menghadiri undangan seorang Muslim. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas, bahwa boleh tidak hadir ke walimah apabila orang yang diundang ada uzur atau ada halangan datang. Dan uzur itu standarnya adalah uzur yang membolehkan tidak hadir salat Jumat atau salat jamaah. Jadi boleh bagi orang yang seandainya dia dibolehkan tidak hadir salat Jumat,
maka juga boleh tidak hadir di walimah orang. Contohnya sakit berat, atau di dalam perjalanan, atau cuaca yang buruk. Nah, ini boleh. Namun kalau tidak ada uzur, wajib hadir. Kalau tidak ada uzur, wajib hadir. Berdosa kalau diundang tidak hadir, dan itu terutama undangan walimah perkawinan. Kalau undangan selain perkawinan, hukum hadirnya sunnah. Boleh hadir, boleh tidak. Tapi menghadiri lebih baik. Ya. Baik, kita sambung. Tadi hanya sekedar mengingatkan ulang. Ya, jadi pelajaran demi pelajaran, kalau sering diingat-ingatkan, akan menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan. Baik, kita habiskan malam ini seputar masalah walimah. Kita sambung, yaitu perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri walimah dari sisi orang yang diundang. Berikutnya adalah alla yasbiqu da'i ghairah. Boleh tidak hadir ke walimah apabila ada beberapa undangan yang beradu. Ya. Jadi kita diundang di hari yang sama, di jam yang sama, langsung datang beberapa undangan. Kalau undangan itu jauh, itu sudah pernah kita bahas dulu. Salah satu yang menyebabkan boleh tidak hadir karena jauh. Ini tidak masalah kalau jauh. Berarti ada penyebab enggak hadir karena jauh. Sekarang yang jadi masalah, kita diundang, datang undangan sekaligus, arti sekaligus, hari acaranya sekaligus. Ya, beberapa undangan, 3 sampai 4 undangan. Dan itu semuanya bisa terjangkau. Nah, bagaimana keadaan kita apabila mendapatkan masalah seperti ini? Karena hari ini ada orang yang berfikir atau mengambil kesimpulan, kalau beradunya beberapa undangan, maka dia akan memilih yang paling dekat untuk dia hadiri. Begitu cara orang mengambil kesimpulan. Nah, bolehkah mendatangi walimah, beberapa walimah yang mengundang, bolehkah kita mendatangi hanya dengan memilih yang paling dekat? Nah, jadi jemaah melakukan Allah, mari kita lihat pandangan dari orang-orang alim yang saleh dari 4 mazhab. Ya. Jadi disebutkan bahawa ittafaqal Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Sepakat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, bahawa dibolehkan, ya, untuk tidak menghadiri walimah apabila yang mengundang ada beberapa undangan. Ya. Fa in ta'addadat ad-da'wah ka'an da'ahu rajulani wa lam yumkinul jam'u bainahuma. Contohnya ketika ada 2 orang yang mengundang dan acaranya di hari yang sama, ya, maka kita tidak mungkin datang kedua-duanya. Nah, mungkin karena berlawanan arah, walaupun enggak jauh-jauh, tapi mungkin berlawanan arah. Satu mungkin di Belang Panjang, satu lagi ke arah Puntut, misalnya. Rumah kita di tengah. Jadi kalau kita mau datang ke sana dulu, sudah penuh perut di sana, ya. Kemudian harus datang lagi ke sana. Jadi arahnya berlawanan kadang-kadang di hari yang sama. Nah, di saat seperti itu, ada orang yang mencoba berlaku adil. Itu bagus kalau sanggup. Sana sebentar, di sana makan nasi saja. Pergi ke sana, baru makan dagingnya. Itu bagus kalau bisa begitu. Ya, jadi belah dih baju bu, belah dih peduk si.
Dia ingin berlaku adil. Kalau bisa begitu boleh. Tapi saya rasa susah melakukan itu. Tapi ada orang yang di sana makan sedikit, di sana makan sedikit. Jadi dia buat porsi-porsi di perutnya. Itu juga boleh. Kalau mampu bagus, hadiri dua-duanya. Sekarang masalahnya, rencana kita ingin menghadiri 3 undangan sekaligus di hari Ahad, undangan untuk kita. Begitu baru sampai ke tempat pertama, kita makan. Sudah penuh perut, berubah pikiran. Sang hana canli, sang kayaknya nggak mungkin lagi ini pergi ke tempat kedua. Mata sudah mengantuk, ya. Sudah mulai menguap berkali-kali. Apalagi agak-agak momang sedikit. Kedang si kambing, naik kolesterol. Ya. Macam-macam bisa terjadi. Berdosakah kita tidak datang ke tempat kedua dan ketiga? Padahal hukum mendatangi walimah wajib. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jumhur ulama, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, itu mengatakan in lam yumkinul jam'u bainahuma, kalau tidak mungkin mendatangi kedua-duanya atau beberapa undangan, maka lihatlah man sabaqa min ahadihima al-akhar ajaba as-sabiq. Nah, di sini diberi solusi. Kalau tidak mungkin datang kedua-duanya atau ketiga-tiganya, maka yang diseleksi bukan tempat yang paling dekat. Tadi seperti kita bilang, ada orang mengatakan, nyo leboh undangan. Alah, dajak yang paling rap mentang. Kita datangi yang paling dekat saja, agar kita lepas tanggungjawab kita sama Allah. Nah, lalu dia memilih yang paling dekat. Ternyata tidak begitu. Yang diseleksi adalah siapa yang lebih dahulu memberikan undangan. Siapa yang lebih duluan undangan datang, ajaba as-sabiq, maka wajib dia mendatangi yang duluan datang undangannya. Tapi nanti timbul masalah lagi, dia enggak teringat lagi dari 3 undangan di rumahnya, nyoso ile yang punyo. Maka ketika datang undangan, Bapak Ibu, itu diberi tanda, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau setiap kebiasaan beradu-beradu begitu, maka yang wajib dihadiri yang pertama kali ngundang. Siapa yang pertama? Mungkin nasib kita beruntung yang pertama ngundang yang paling dekat. Ya sudah, berarti sudah bebas. Yang 2 lagi tidak datang, tidak lagi menyebabkan dosa, tidak berdosa. Tapi bisa jadi nasib kita kurang beruntung, yang pertama datang undangan yang paling jauh. Ya penuhilah, itu duluan yang harus dipenuhi. Kalau kita memenuhi undangan yang datang berikutnya, maka kita telah berkhianat kepada yang mengundang. Ini ada 3 undangan, duluan datang si A. Karena rupanya jauh, kita pilih yang dekat. Kita telah berkhianat pada orang yang mengundang pertama. Karena waktu dia mengundang, belum ada orang lain yang mengundang. Dan di saat dia mengundang, kita telah jatuh ke dalam hukum wajib datang. Maka dia duluan yang wajib kita datangi. Lianna ijabatahu wajabat hina da'ahu. Falam yazalil wujub bidu'a itsani. Karena jatuh hukum wajib ketika datang undangan yang pertama, dan tidak lagi menjadi wajib ketika datang undangan yang kedua. Nah, maksudnya di antara yang beradu ini kan wajib pertama kita kepada yang undang pertama. Nah, jadi wajib menghadiri bukan yang paling dekat, tetapi yang duluan mengundang. Jadi bagaimana dengan yang lain? Ada 3 sampai 4 undangan lagi. Tidak mengapa lagi kalau tidak hadir seandainya benar-benar tidak mampu. Kadang-kadang kalau kita paksakan, Pak, hari Minggu itu menjadi hari kelabu. Kalau kita paksakan diri, tiap-tiap minggu undangan, tiap hari Minggu undangan.
Itu sampai 4-5 undangan. Setiap minggu keadaan kita begitu. Isteri sampai minta cerai gara-gara urusan itu. Ya. Isteri mengatakan, ni diorang gaduh tapi dengan undangan. Kapan mau bawa kami ke Gunung Salak? Kata si isteri. Isteri belum tahu jalan ke Gunung Salak udah rusak. Ya. Itu anak-anak komplain semuanya. Apa juga ayah. Ceramah sama orang bilang sayang anak, sayang anak, sayang anak. Sama anak sendiri saja enggak sayang. Tiap-tiap minggu ke walimah. Dari pagi sampai cok urut, walimah tapi-tapi. Sampai anak mengundurkan diri jadi anak. Isteri juga enggak mau peduli. Akhirnya isteri sama anak pergi rekreasi berdua. Jadi, kalau setiap minggu begitu-begitu, sehingga kita harus hadir semuanya, kita disibukkan dengan undangan itu setiap-tiap minggu. Walaupun sebenarnya itu wajib kita datangi, namun di saat beradu, maka yang pertama yang wajib kita datangi. Nah, yang pertama. Baik. Kemudian, summa ikhtalafu fi man yuqaddimu in lam yasbiq ahadud da'yain al-akhar. Sekarang timbul masalah baru. Ada yang para ulama kemudian berbeda pendapat ketika bukan undangan yang datang itu, kita tidak tahu mana duluan yang datang karena sekaligus datangnya. Contoh sekaligus datang bagaimana? Yang undang jamaah masjid, yang diundang gurunya, dititip ke panitia masjid. Sudah ada 5 jamaah masjid ngundang, titip ke pengurus masjid. Pengurus masjid nunggu kapan jadual ustaz itu, jadual tengku itu untuk memberi pengajian di masjid. Begitu tengku itu datang, dikasih tahu tengku, nyo na undangan, nyo 5 draw, 5 orang ngundang. Pas kebetulan undangannya semua di hari yang sama, kita terima pun undangan 5-5-nya di waktu yang sama. Kalau tadi kan masalah tadi, dia antar ke rumah misalnya. Itu siapa duluan? Dialah yang wajib dilayani duluan. Ya, atau didatangi duluan. Sekarang 5 undangan sekaligus datang di tangan kita. Atau 2 undangan lah minimal. Sekaligus datang di tangan kita. Nah, ini bagaimana kalau terjadi seperti ini? Ya. Ada orang yang mencoba adil. Kujak mati robi. Kata dia. Kalau tadi yang adil pertama, dia coba datang sana sikit. Itu bagus. Ini ada yang coba-coba adil dengan mengatakan, saya enggak datangi satu pun. Biar enggak ada yang merasa sakit hati. Akhirnya dia enggak datang. Ini bukan adil, ini bangai. Dari 2 undangan enggak satu pun dia hadiri karena dia ingin mengatakan bahwa biar enggak ada yang sakit hati. Bukan begitu caranya. Maka para ulama, imam-imam mazhab berbeda pendapat tentang masalah ketika di tangan kita tiba-tiba 2 undangan sekaligus datang di jam yang sama, di menit yang sama, acaranya pun di hari yang sama. Kalau bisa hadir dua-dua seperti tadi, alhamdulillah bagus. Sekarang enggak bisa. Apalagi kadang-kadang ada orang hari ini ngundang itu di hari kerja. Ya enggak mungkin kita berbulak-balik karena jam kerja harus masuk lagi 1:30. Apalagi ngundangnya di hari Senin dan Kamis. Ada sebuah kebiasaan hari ini buat walimah di hari Senin dan Kamis. Padahal Senin dan Kamis itu memang betul hari mulia. Tapi hari mulia untuk siapa? Untuk yang berpuasa. Bukan hari mulia untuk membuat walimah. Itu hari mulia untuk yang berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis. Diangkatnya amal hari Senin dan hari Kamis. Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan tercatat sedang berpuasa. Maksudnya, malaikat kan shift. Dan shiftnya malaikat ganti sebelum maghrib, sebelum kita buka puasa. Jadi ketika malaikat yang jaga kita, mencatat kita dari pagi sampai sore, itu ketika shift.
mengganti dengan malaikat lain sebelum maghrib, catatan yang dia bawa terakhir adalah catatan kita sedang berpuasa. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat shift itu bukan bermakna malaikat enggak sanggup jaga. Kalau satpam security shift karena enggak sanggup. Malaikat bukan. Malaikat itu hanya mengemban tugas dari Allah untuk membuktikan kekuasaan Allah, bukan menunjukkan bahawa mereka tidak mampu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Senin Kamis itu hari mulia untuk yang puasa. Yang tidak puasa, apakah begitu bangun di hari Senin? Ini bangun di hari Senin nih, Pak. Senin subuh, sembahyang subuh enggak ada, salat duha enggak ada, duhur enggak salat, asar enggak salat. Lalu dia mengatakan, "Nyoro mulia." Apa? Ini hari mulia nih. Jadi begitu kakinya diinjak di hari Senin, nafasnya bergerak di hari Senin, lalu dia merasa tercatat pahala otomatis. Tidak. Tidak begitu. Hari Jumat mulia untuk siapa? Untuk orang yang memuliakan Jumat. Untuk orang yang pergi ke masjid di awal-awal waktu, kemudian salat Jumat, dengarkan khatib, dia tidak bicara, dia duduk di saf pertama, maka kata Rasulullah, dia mandi, mulai dari mandi sampai selesai Jumat. Dia datang ke masjid cepat, lalu dia duduk di saf pertama, dia dengarkan khutbah, lalu dia salat 2 rakaat. Selesai salat, apa kata Rasulullah dalam hadis? Diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Berarti mulianya karena menghormati hari Jumat, ibadahnya. Sedangkan mereka yang jogging di hari Jumat, berpahalakah jogging di hari Jumat? Jadi ada orang kantor-kantor sengaja buat acara, kita ini senam di hari Jumat. Buat acara senam di hari Jumat. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Yang hotel senam, dua ke perumah, rada dua ke perumah. Lalu mengatakan, ni hari baik untuk senam. Mana ada hari baik untuk senam? Malah kalau menghiasi hari Jumat dengan maksiat model begitu, menjadi hari terburuk. Jadi Jumat itu mulianya kepada yang memuliakan Jumat. Bukan apalahu yang duduk-duduk tidak solat lalu otomatis dapat pahala begitu saja. Tidak. Agar jemaah melaka Allah, ketika kita buat acara walimah di hari Senin dan Kamis, hukumnya boleh, mubah. Tidak berdosa. Tapi yang perlu kita ingat, otomatis kita telah mengundang orang-orang yang melakukan puasa sunnah. Kalau tiap Senin Kamis ada undangan, orang puasa sunnah ni, walaupun dalam hukum kita pernah kasih tahu bahawa dibolehkan membatalkan puasa ketika ada undangan walimah. Kalau dia lihat sahibul hajah atau pemilik walimah merasa tersinggung, kurang senang dengan kita puasa, maka disuruh berbuka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kita lihat pemilik walimah biasa-biasa saja, dia tanya, "Bapa enggak makan? Anak apa jubu? Kali nak kaudi?" katanya. Kita bilang tengah dalam puasa. Malah dia senang. Alhamdulillah. Anak ta'ala habis burung. Dia senang, Pak. Apakah kita juga harus berbuka puasa? Enggak. Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amal yang sedang kau lakukan. Walaupun enggak berdosa kalau membatalkan, tapi pilihannya sambung lebih baik kalau pemilik walimah tidak tersinggung. Karena kita diundang walimah, datang yang disuruh bukan makan. Jadi kalau bisa, jangan buat walimah di hari Senin dan Kamis. Jadi jangan salah faham tentang masalah seakan-akan ada kemuliaan buat di hari Senin. Malah kita hari itu hari makan-makan berarti. Sedangkan Nabi suruh berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, buatlah di hari yang lain. Apakah hari Sabtu atau hari Ahad. Buatlah hari-hari orang bisa datang. Jadi jemaah melaka Allah, kita kembali. Sekarang datangnya bersamaan. Kalau datangnya bersamaan, bagaimana sikap kita? Faqala al-Malikiyah wa Syafi'iyah. Berkatalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Inna ad-da'iyain. Kalau ada dua yang mengundang. Ini istawaya fid da'wah. Kalau sama-sama, sama datang undangannya, sama acaranya.
bagaimana cara menseleksi untuk yang kita dulu, siapa yang kita dahulukan? Maka mazhab Malik dan Syafi'i mengatakan utamakan dulu zu ar-rahmi. Ya, utamakan dulu yang punya hubungan rahim. Rupanya di antara dua undangan ni, satunya yang undang adalah pak awa kita dari nenek keempat. Berarti masih punya hubungan saudara. Yang satu lagi ada juga, tapi dari Siti Hawa. Berarti lebih dekat dari pak awa sebelah sini. Maka pilihannya, kalau ada di antara dua undangan yang sama, pilihannya pilih dulu yang punya hubungan rahim. Siapa yang punya hubungan saudara? Di mana-mana tetap yang punya hubungan rahim dinomorsatukan. Dalam urusan sedekah, siapa dulu yang kita bantu? Anak orang miskin tetangga kita atau anak orang miskin tapi keponakan kita? Yang duluan adalah keponakan yang miskin. Ya, keponakan yang miskin. Tetap yang punya hubungan rahim diutamakan. Kenapa? Sedekah kepada yang tidak punya hubungan rahim hanya dapat pahala sedekah. Sedekah kepada yang punya hubungan rahim dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Ini gara-gara kita sambung, gara-gara kita kasih sedekah kepada keponakan, semua mereka satu keluarga baik dengan kita. Ya. Anak-anak mereka, anak-anak adik kita, semuanya baik dengan kita. Ya. Jadi kalau datang undangan juga begitu. Kalau yang salah satunya ada yang punya hubungan saudara dengan kita, utamakan yang punya hubungan saudara. Jadi yang satu lagi boleh tidak datang. Boleh tidak datang, tidak berdosa lagi. Fa in istawaya, kalau masih sama, yang ngundang rupanya sama-sama punya hubungan rahim. Yang ngundang sama-sama punya hubungan rahim. Satu dari Pak Awa yang dari nenek keempat, yang satu tadi rupanya dari sepupu kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sudah sama juga, maka yang dipilih berikutnya adalah fa aqrabuhuma rahman. Datangilah yang paling dekat rahimnya denganmu. Yang mana yang paling dekat? Berarti kalau tadi dari nenek keempat, yang ini dari lebih dekat lagi, pilih yang lebih dekat. Datangi yang sini. Yang sana tinggal WA saja. Laki maaf. Hana mungkin li kamu ajak perut ka punuh dan. Jadi enggak ada apa-apa lagi tu, enggak berdosa lagi kalau enggak datang yang sebelah sana. Fa inistawaya, ternyata dua-duanya dekat. Sama-sama dekat, sama-sama hubungan rahimnya dekat. Yang satu ngundang dari sepupu sebelah mama, satu ngundang dari sepupu sebelah bapa contohnya. Jadi kedudukannya sama, sama-sama saudara dekat. Maka yang harus kita pilih untuk kita datangi adalah fa aqrabuhuma daran. Maka pilihlah mana rumah yang paling dekat. Jadi misal saudara kita satu ngundang di Biren, yang satu ngundang di Sigli. Mana lebih dekat Biren dengan Sigli? Bagi orang Sigli tentu Sigli lebih dekat. Nyo tertanya dari tanya Pak di Lok Semawe. Jadi tentu Biren lebih dekat, maka datangi yang di Biren. Enggak sanggup lagi sambung ke Sigli, ya enggak apa-apa. Yang penting salah satunya sudah kita datangi. Ini kalau sama-sama punya hubungan kerabat yang sama-sama dekat. Fa inistawaya, ternyata rumahnya sama-sama dekat. Cuma beda kampung, sama-sama di Biren. Cuma beda kampung saja. Ini yang mana kita datangi ini? Kalau kita bisa wait dua-duanya, kita satu ke sini, satu ke sana, itu tadi enggak ada masalah. Sekarang enggak mungkin lagi kita pergi kedua-duanya, misal. Mungkin karena waktu kita harus masuk kantor lagi, harus kejar masuk kantor, kan wajib. Orang yang beradu dengan kewajiban mencari rezeki di tempat tertentu, itu menyebabkan dia harus mengutamakan tempat dia bekerja, karena dia disewa jasanya oleh orang itu. Sedangkan datangi walimah itu bukan urusan berhubungan dengan tanggung jawab. Tapi kalau kerja itu hubungannya dengan tanggung jawab, Pak. Di situ halalnya gaji.
Jadi kita harus masuk lagi kantor nih. Nggak bisa kita datangi dua-duanya. Sama-sama dekat saudara kita yang mengundang, cuma beda-beda kampung saja di tempat yang sama. Siapa yang harus kita datangi? Nyo kabingung nyo misal. Kapalo nyo sama-sama. Tajak belah no. Kita datangi yang sini. Nggak enak yang sana, kita datangi yang sana. Nanti dibilang kenapa nggak datang, macam-macam. Akhirnya kita bingung, sedangkan kita cuma bisa datang ke satu tempat. Maka aqra'u bainahuma fa ayyuhuma asabathu al-qur'ah ajabahu. Solusinya adalah dengan mengundi nama di antara keduanya. Jadi yang misal yang undang di sebelah sini apa Ahmad, ya, yang sebelah sini apa Dolah misal, sama-sama saudara dekat, sama-sama tinggal dekat, maka tulis nama Pak Ahmad dengan apa Dolah dalam kertas, lalu digulung, masukkan ke dalam gelas, lalu dikocok-kocok, panggil istri, ambil, angkat, begitu keluar nama bupati yang keluar, Pak. Ini aneh juga nih, ini ada terjadi sesuatu nih. Ya. Keluar nama salah satunya, di situ berarti jawabannya adalah yang keluar nama. Kenapa sampai para ulama bicaranya masalah ngundi? Karena setiap undian ada campur tangan Allah di situ. Nabi Yunus ketika kapal oleng, ya, nahkoda mengatakan ada yang berbuat dosa di antara kita. Karena tidak biasanya kapal diserang gelombang sampai oleng begini. Akhirnya nggak ada yang mau mengaku siapa dosa. Nabi Yunus pun mana mungkin mengaku dia nabi. Nah, padahal dia melarikan diri dari kampung Nanewa, tempat Allah utus dia. Jadi Nabi Yunus kecewa kenapa kampung itu bertahun dia berdakwahkan tapi tidak mau beriman. Nah, Nabi Yunus hilang kesabaran di saat itu, dia akhirnya pergi meninggalkan kampung itu, meninggalkan tempat itu. Padahal kejadiannya, kalau baca tafsir tentang Nabi Yunus, Pak, begitu Nabi Yunus pergi, itu orang-orang kampung Nanewa kehilangan Nabi Yunus. Di situ mereka mulai menyesali apa dosa-dosa mereka selama ini kepada Nabi Yunus, dan azab sudah mulai nampak. Ya. Jadi langit mulai menghitam. Kampung tersebut begitu takutnya, karena Nabi Yunus pernah mengatakan tentang azab kalau tidak mau ikut. Karena takutnya mereka berkumpul, lalu mereka taubat di belakang Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah berada di tengah laut. WA nggak ada, Facebook tidak ada, nggak bisa dihubungi lagi oleh orang kampung. Di situ Allah marah kepada Nabi Yunus. Akhirnya diundi, keluar nama Nabi Yunus. Orang-orang nahkoda ada yang kenal sama Nabi Yunus itu di atas kapal itu. Mereka mengatakan, nggak mungkin Yunus, ini orang saleh, ini Nabi Allah, nggak mungkin Yunus. Nabi Yunus diam saja, dia tidak kasih tahu tuh apa yang terjadi di belakangnya. Akhirnya diundi ulang, karena jangan sampai Nabi Yunus, nggak mungkin ini kejadiannya, undi ulang. Begitu ditarik nama, Nabi Yunus lagi. Masih orang nggak percaya, dibuat undian sekali lagi, ditarik lagi nama dalam kertas, Nabi Yunus lagi. Kalau bukan karena Allah yang memainkan peranannya, sungguh tidak mungkin nama-nama yang sama keluar. Nah, makanya undian itu, Pak, itu menyelesaikan masalah. Nabi SAW itu kalau sudah pergi safar, itu selalu diundi istri-istrinya. Diundi. Siapa yang sudah pergi bulan lalu itu tidak masuk lagi ke dalam kotak undian. Jadi diundi, yang tertarik namanya dialah yang pergi bersama Nabi. Enggak ada yang komplain satu pun, karena di situ mereka tahu Allah telah menentukan bahwa fulan yang pergi dengan Nabi. Nah, makanya Bapak kalau pergi ke mana-mana diundi. Nama-nama istri itu diundi. Nah, jadi begitu. Undian dengan sesama istri, bukan dengan selingkuhan. Jadi jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara menghadapi undian yang sama. Baik. Waktu sangat singkat. Ini pembahasan terakhir kita.
Walaupun masih ada satu lagi tapi enggak terlalu penting karena ada khilaf tentang masalah hakim. Boleh enggak hakim datang ke walimah sedangkan yang punya walimah masih di dalam persidangan. Masih ada masalah. Ada yang mengatakan enggak boleh. Nanti hakim menjadi fitnah seakan-akan dia membela orang yang sedang di dalam dia proses. Tapi mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan boleh. Boleh karena enggak ada hubungan antara kerja hakim dengan undangan walimah. Baik, saya berhenti di sini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya pembahasan ini berarti berakhir sudah tentang adab-adab seputar walimah dan perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak hadirnya walimah. Ini menunjukkan apa ini kesimpulannya? Kenapa ulama sampai bicara panjang-panjang masalah ini? Menunjukkan mereka serius untuk membicarakan bahwa kalau tidak ada perkara yang menggugurkan kewajiban itu, jangan coba-coba tidak hadir undangan orang. Kalau enggak ini berlembar-lembar Pak dibicarakan masalah itu. Jangan sampai tidak hadir ke walimah orang kalau tidak ada perkara-perkara yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan. Jadi tetaplah berusahalah untuk hadir. Sempatkan waktu untuk hadir undangan orang. Baik, demikian insyaAllah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke judul yang lain yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.